Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, dan kami akan terus berbagi pengetahuan-pengetahuan tentang dunia metafisika. Ingat, yang kami cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mencari kebenaran tentang satu sosok yang sangat melegendaris di daerah kota Demak, yang keberadaan kuburannya, makamnya ini berada di tengah laut yang kita kenal dengan nama Kiai Haji Abdullah Muzakir, atau yang sering dikenal oleh masyarakat Indonesia kita dan sekitarnya di daerah Demak adalah Mbah Muzakir atau Syekh Muzakir. Sebenarnya siapa sih Mbah Muzakir ini, Syekh Muzakir ini, Kiai Haji Abdullah Muzakir ini, yang makamnya, kuburannya berada di daerah Demak, tepatnya di Desa Bedono, kecamatannya adalah Sayung, dusunnya adalah Tambak Sari, berada di tengah lautan. Kalau kita melihat kepada sejarah perjalanan Kiai Haji Abdullah Muzakir, beliau ini adalah seorang ulama yang kami nilai sekaligus adalah seorang waliullah, kekasih Allah, yang pernah menjadi murid daripada seorang ulama terkenal di kota Semarang, Kiai Haji Soleh Darat, yang kemudian Kiai Haji Muzakir ini, Abdullah Muzakir ini, menebarkan dakwah Islam, menebarkan kebaikan di tengah masyarakatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kondisi Mbah Muzakir sekarang ini yang sudah meninggal puluhan tahun yang silam ini terapung di tengah lautan. Ada beberapa penyebab dari masyarakat sekitar terjadinya kenapa makam Mbah Muzakir ini berada di tengah lautan, tepatnya di pantai utara. Nah, jadi semenjak wafatnya Kiai Haji Abdullah Muzakir atau Mbah Muzakir ini, beliau seperti layaknya para manusia yang dimakamkan di tempat pemakaman umum, bahwa daerah tersebut memang dekat dengan pantai utara. Nah, sekitar pada tahun 90-an ini terjadi abrasi yang mengakibatkan seluruh desa atau dusun Tambak Sari ini mengalami tenggelam, termasuk semua pemukiman warga, termasuk juga sekolahan, tempat tinggal, bahkan kuburan umum yang di dalamnya ada makam Syekh Muzakir. Nah, kemudian abrasi ini terus menerus mengikis daratan tempat tinggal masyarakat di dusun Tambak Sari, Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak tersebut. Nah, kemudian akhirnya bahwa tempat tinggal, daratan, makam itu akhirnya rata dengan air karena disebabkan oleh abrasi. Nah, kemudian semua makam yang ada di tempat terjadinya abrasi itu yang sudah tergenang oleh air laut pantai utara ini hilang, musnah. Kemudian hanya tinggal satu makam, satu kuburan dari Mbah Muzakir yang masih terlihat dan masih utuh. Jadi seakan-akan kuburan lain ini tenggelam, kemudian makam Mbah Muzakir ini muncul. Dia tidak tergerus oleh abrasi, tidak ikut tergenang oleh banyaknya air yang mengikis daratan dusun Tambak Sari tersebut. Nah, sebagian orang menganggap bahwa ini terjadi karena fenomena alam, bahwa makam terapung Syekh Muzakir ini disebabkan karena abrasi. Menurut kami yang sudah pernah
datang ke tempat ini menjadi suatu pertanyaan besar. Biasanya para wali-wali Allah ketika dia masih hidup atau bahkan sesudah meninggalnya, ketika dia dimakamkan di daratan, dia akan menjadi paku bumi di wilayah setempat. Kalau dia dimakamkan dekat daerah pantai atau di daerah laut, maka dia akan menjadi paku bumi atau menjadi paku lautnya. Tapi satu kenyataan yang memang terjadi bahwa dusun Tambak Sari, tempat disemayamkannya daripada Mbah Muzakir ini, habis tergerus dengan air yang menyebabkan 99% penduduknya harus hijrah meninggalkan dusun tersebut. Ada apakah sebenarnya? Ada gerangan apakah sebetulnya yang menyebabkan terjadinya abrasi yang menenggelamkan dusun Tambak Sari, tempat dimakamkannya seorang ulama besar, waliullah, kekasih Allah, Syekh Muzakir. Kita akan telusuri perjalanan kami ke Demak setelah jeda berikut ini. Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib, kami sekarang sudah berada di daerah tempat pemakaman dari seorang waliullah, Syekh Muzakir. Dan kita akan naik perahu karena untuk menuju makam tersebut ini ada dua jalur yang harus ditempuh. Ada jalur darat, ada jalur perahu. Kalau jalur darat ini memang agak lumayan cukup jauh, sekitar 1 sampai 1,5 kilo, dan kondisi jalannya itu menggunakan jembatan yang kalau air lautnya sedang pasang, ini gelombang ombaknya akan memunculkan cetetan air ke para pengunjung. Nah, kami akan mencoba menggunakan jalur perahu ya, sekitar 10 sampai 15 menit menuju ke makam Syekh Muzakir. Kita akan terus explore. Terima kasih dan saksikan video setelah ini. Sobat SR dan para pemirsa, kami sudah berada di perahu dan OTW ke makam Mbah Muzakir yang berada di tengah laut. Ya, ini memang makam yang cukup unik yang sekarang masih ada eksistensinya. Sedangkan makam-makam selain dari makam Mbah Muzakir ini sudah habis tergerus, terkena abrasi dari pantai laut. Cuma makam Mbah Muzakir saja yang masih tetap utuh, dan ini merupakan salah satu karomah beliau yang Allah berikan kepada para kekasihnya atau yang sering kita kenal dengan sebutan waliullah. Kita akan terus eksplor menuju makam Mbah Muzakir. Selamat beraktivitas. Atau tangga menuju makam dari waliullah Syekh Muzakir. Nah, kalian bisa lihat bahwa keberadaan makam itu betul-betul ada di tengah laut. Para sobat SR dan para pemirsa, kami baru saja selesai menziarahi makam daripada waliullah Syekh Muzakir, Demak, Jawa Tengah. Dan kami sengaja memang tidak memilih pulang melalui jalur laut dengan menggunakan perahu, tapi kami menggunakan jalan darat dengan melewati jembatan-jembatan sebagai sarana untuk dapat mencapai ke daratan kembali. Dari berbagai macam pantauan yang kami lihat bahwa ada beberapa papan-papan penyangganya yang sudah mulai rapuh, dan ini membutuhkan donasi donatur untuk dilakukan sebuah perbaikan. Mudah-mudahan melalui video ini banyak para donasi
yang menyumbangkan hartanya untuk sarana dan fasilitas ke tempat atau makam waliullah Syekh Muzakir. Selamat beraktivitas, salam sehat dan salam sukses untuk semuanya.